Ya, halo teman-teman. Kita bertemu lagi di eh, acara yang berbeda ini. Eh, Yaitu tentang upskill nih. Kita ada konten baru yang bertemakan upskill yang akan membahas berbagai macam teori atau materi yang berkaitan dengan baik teknik mesin, teknik elektro, teknik otomasi, dan lain Ya, sebagainya. Oke, ya. pembicara kali ini yaitu Ini dari MPI yang bernama Mas Ari. Teman-teman kayaknya udah tahu ya? kayaknya aku pembicara abadi deh. Aku mulu ya. Iya dong. Nah, oke, kita langsung mulai saja. Ya, Silakan Mas Ari untuk Kak. menyampaikan materinya. Ya, tema kita sore ini selamat sore dulu untuk semuanya. Oke. AA Dedi dan AA Mas Isa. Ini kita bikin konten baru namanya upskilling internal MPI. Jadi kita kontenkan barangkali teman-teman yang lain juga ada yang butuh. Kita sekarang bicara soal motor DC. Ya, kita bicara tentang motor DC. Motor DC ini klasifikasinya sebagai aktuator ya. Oke. Mas Dedi, tolong share screen. Nggak mau ah? Ya sudah aku pulang nih. Dah. Udah ya. Nah, ini penampakan motor DC yang sederhana. Jadi kita bisa banyak jumpai di motor-motor mainan masa kecil kita, Tamiya. Oke, Tamiya. Tamiya dan mungkin belakangan ini bisa atau banyak digunakan di dunia perlombaan robot, line follower dan lain-lain biasanya menggunakan motor DC. Nah, motor DC ini mengubah energi listrik searah menjadi energi gerak mekanis berupa putaran. Jadi dia aktuator yang mengubah energi listrik menjadi putaran. Kecepatan motor DC bisa bervariasi, bisa 1000 sampai 20.000 RPM ini tergantung dari lilitan sama tegangan kerjanya. Kemudian Oke. motor DC bisa dikendalikan dalam 3 mode. Yang pertama adalah kecepatan putarannya. Jadi kita pengen lambat atau pengen cepat itu bisa kita kendalikan dengan mengubah atau memvariasikan tegangan kerjanya. Garis bawahi, memvariasikan tegangan kerjanya. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa mengendalikan arah putaran motor. Jadi kita mau dia berputar ke kiri apa ke kanan, itu dengan membalik polaritas dari kumparannya. Jadi kalau motor DC itu kan ada 2 kumparan ya, ya ada 2 kabel Oke. ya, biasanya ya. Kalau kita mainan Tamiya itu kan ada plus min ya. Nah, Oke. itu kalau kita pengen arah putarannya terbalik ya tinggal membalik dari si itu, kutub tersebut. Skip dong, skip dong. Nah, Berarti kalau apa namanya robot line follower gitu, berarti dia nggak bisa mundur ya kalau pakai motor DC. ya bisa dong kan tegangannya tinggal dibalik aja. Nggak, maksudnya lagi jalan gitu. Kan kalau lagi Heeh. jalan kan kita nggak mungkin dibalikin manual kan. Ya kan makanya nanti kita bahas gimana cara mengendalikannya secara elektrik. Oh, Jadi ya nggak dibalik secara manual, tentunya ada kontrol kayak sinyal maaf, direct bego 1 saya. sampai 0. Kenapa? Maaf, agak kurang kepintarannya. Oh ya, Kan dimaafkan. ada bukan microcontroller juga. Ya, kemudian yang bisa dikendalikan selanjutnya adalah posisi shaft. Jadi kalau posisi shaft ini ada prasyaratnya, dia harus servo system. Servo system ini artian dia dibutuhkan tambahan sensor feedback biasanya berupa encoder. Oke, oke. Nah, ini bisa kita bahas di materi terpisah tentang servo system. Jadi kalau kita sudah ngomong servo itu biasanya kita di kepala kita pasti close loop. Closed loop itu ada feedback balik ke controllernya. Itu namanya servo. Oke, 3 itu yang biasanya dibutuhkan untuk kendali yang menaruh kecepatan putaran, arah putaran motor sama posisi shaft. Kalau posisi shaft itu ada syaratnya yaitu servo. Kemudian biasanya di aplikasi CNC motor
DC ini kalau sepengalamanku ya, itu banyak dipasang di motor jet untuk CNC flame sama plasma. Setuju kan? Biasanya kan ada DC-nya tuh, po, Oke, ada motor DC-nya tuh, Mas Isa. Nah, oke, kemudian oke. saya juga sering jumpai motor di motor Axis tapi berupa servo. Jadi banyak yang meskipun nggak semua ya yang kujumpai motor apa mesin-mesin Jepang yang sudah lama itu biasanya pakai motor servo DC. Dulu biasanya kalau misalkan kita mau retrofit itu tinggal ganti drivernya pakai Gecko Drive. Gecko Drive yang buatan Amerika itu kan untuk motor DC. Kita tambahin encoder sendiri, kemudian kita masukkan Gecko Drive, jadilah dia motor servo DC. Oke, ini pengantarnya. Ada sampai sini ada yang eh, mau diributkan kah? Kalau enggak, Dan, aku ada lagi. ya itu ilmu ilmu dasar sih kalau itu. Ilmu dasar, kamu udah tahu ya saya? Iya, Pak. Pak, Pak. Ya, ya, ya. Oke, selanjutnya yang ini. Nah, selanjutnya ini. eh Ini gambar rotor sama starter untuk motor DC brush ya, yang dia kita bicara motor DC yang ada brushnya, bukan yang brushless, yang ada brushnya. Nah, dikendalikan dengan memainkan polaritas dan tegangan kerjanya. Jadi, kalau kita mau kecepatannya pelan atau cepat, itu kita naikkan atau kita turunkan tegangan kerjanya. Kemudian kalau kita pengen misalkan membalik putarannya itu dengan membalik polaritasnya. Nah, jadi ada dua itu nyawa dari motor DC ya. Yang pertama membalik polaritas sama mengendalikan tegangan kerja untuk mengendalikannya. Ini kalau yang non servo. Oke, oke. Kalau yang non servo. Oke. Kemudian sekarang karakteristik dari si motor DC. Bentar. Nah, ini adalah gambar karakteristik motor DC. Jadi motor DC ya wis kayak gini gitu. Intinya karakteristik itu adalah bawaan dari orok ya. Dari jangan diprotes. Di sini Oke, ada oke. misalkan karakteristiknya Om Ded ini tinggi gede gitu ya Oke, seperti Pak. itulah Om Ded gitu ya. Eh, Kalau motor DC ini karakteristiknya ini adalah diagram antara torsi sama kecepatan apa putaran. Jadi kalau kecepatan putarannya itu ada di X dan torsinya di Y, itu ketika torsinya nol tanpa beban, rotational speednya akan maksimal. Jadi kenceng banget sesuai dengan spek putaran dia. Tapi ketika diberi Oke, beban, diberi torsi, dia akan bergerak linear sampai dia eh apa berhenti. Jadi kalau ada motor DC dibebani secara maksimal, dia lama-lama juga akan berhenti. Nah, yang paling tengah yang berwarna merah ini adalah daya maksimum dari si motornya. Jadi eh, luasan ini kecepatan dikalikan torsi itu adalah daya motornya maksimal yang bisa dihasilkan si motor itu. Nah, jadi makin besar tegangannya, speed dan torsi makin besar berarti. kalau makin besar tegangannya, kecepatannya makin besar, torsinya juga pasti naik. Oke, Karena tegangan itu kan energi input ya, energinya makin besar otomatis dia akan semakin besar juga. Tapi nantinya juga oke, akan berbatasan dengan spek dia. Jadi kalau misalkan lilitan atau strukturnya cuma mampu 12 volt, dikasih 48 volt ya pasti berasap. Seperti itu. oke, oke. Oke. Nah, sekarang ini. Bentar ya. Nah, sekarang kita ngobrol tentang gimana cara mengendalikan si motor DC. Nah, perkenalkan namanya Habrits. Ini namanya Habrits, kawan-kawan. Nah, jadi yang di tengah ada beban, ini sebenarnya adalah motor. Bisa kita apa? Oke. Kok suaraku ada feedbacknya ya? Bentar.
Tes tes. Nah, udah. Oke. Ini ada eh, motor atau beban ya, beban apa namanya? Beban dari rangkaian. Kemudian load ini sebenarnya adalah motor. Kita bisa kendalikan si motor ini seperti kita punya 4 buah saklar. Oke, saklar. Ya, 4 buah saklar. Kalau kita pengen misalkan dia bergerak ke kanan, maka saklar nomor ini taruhlah nomor 1, 2, 3, 4 ya. Tadi nomor 1 sama 4 Oke. ini tutup. Maka dia akan bergerak ke sini, ke kanan. Kalau kita pengen Oke. sebaliknya, maka saklarnya yang kita buka itu yang nomor 2 sama nomor 3. Tiga. Jadi kan berbalik seperti ini. Nah, Hmm. bagaimana aktual aktual desainnya tentunya bukan pakai saklar tapi kita pakai transistor. Ya, kita buka tutupnya Oke. Oke. si saklar ini pakai transistor dan dikendalikan secara digital. Oke. Dikendalikan secara digital. Jadi tidak manual lagi. Nah, Om Ded kemana ini? Nah, sampai sini ini kan kita mengendalikan plus sama minnya ya. Apa Oke. mengendalikan polaritasnya. Sekarang bagaimana kita mengendalikan tegangannya atau apa namanya itu tegangan yang diloloskan Kecepatan. di transistor ini itu dengan menggunakan Oke. namanya PWM. Ya, pulse width modulasi. Pulse width modulasi itu jadi kita mendapatkan efek sinyal analog dari sinyal digitalnya seperti Oke. ini. Jadi tinggal merubah sinyal VCC-nya itu ya, tegang saya VCC-nya itu ya. Hah? Ya, enggak dong. Sebentar, tak jelaskan. Hmm, jadi gambarnya hilang. Nah, ini. Gimana tadi? Mengubah sinyal ini, VCC? Ya, berarti Enggak, kan untuk mengendalikan kecepatannya kan tinggal merubah tegangan enggak. VCC-nya, berarti. Kalau di hybrid atau di transistor, enggak, VCC itu enggak bisa diubah. Dia tetap 12 volt atau tegangan maksimal yang bisa diteruskan. Atau tegangan kerja maksimalnya. Gimana cara mengendalikan apa namanya tegangannya? Itu dengan memainkan eh, katupnya di saklar-saklar ini, Sah. Kalau misalkan katup Ya. saklar ini atau transistornya ini dibuka separuh misalkan tegangan ini 12 volt nih. Ini tak buka Hmm. separuh, tak buka separuh. Berarti kan yang ngalir ini tinggal 6 volt. Oke, oke, oke. Tekan bulat-bulat dulu, ini bisa dibuka separuh, 3/4, full bisa. Ini bukan saklar atau bukan apa stop kran, bukan stop kran, tapi variabel kran. Oke, oke. Ya, kita bisa menganalogikan ini seperti variabel kran. Jadi bukan bukan stop kran yang dibuka, ditutup gitu enggak, tapi bisa dibuka dikit, setengah, buka dikit tiga Oh, per oke, empat. oke, oke. Oke, Oke, paham ya? oke. Kalau ini Ini tak bukan buka, digital berarti ya, bukan high glow gitu ya. Hanya antara bukan. Kalau kalau di bukan ya? sini bukan. Ini analog karena kita mengendalikan motor kan analog. Oke, oke. Oke, Hmm. pertanyaan bagus tuh. Om Ded ada pertanyaan? Nggak ada. Biasanya kalau Om Ded yang nanya tuh seru. Ah, oke, jadi kita bisa mengendalikan polaritasnya dari dengan buka tutup keran yang mana, dan kita bisa mengendalikan tegangan yang masuk ke motor atau ke motornya ini dengan mengendalikan seberapa besar atau seberapa kecil yang dibuka gitu. Nah, bayangin ya, 4 ini adalah transistor. 4 ini adalah transistor, Oke. bukan relay. Nah, ini transistor. Jadi kita bisa memainkan seberapa banyak buka tutupnya. Oke?
Berarti seberapa banyak tegangan yang diberikan pada kaki base transistor itu berarti ya? Betul, betul. Nah, sekarang kita kan mengendalikan itu kan sinyalnya analog ya. Oke. Sinyalnya analog. Apa? Ya, intinya kita mengendalikan itu sinyalnya analog. Di mana membuat sinyal analog itu menjadi digital itu dengan, sorry, di mana membuat mengendalikan sinyal analog itu dari sinyal digital itu jawabannya adalah dengan menggunakan PWM. Ini pulse width modulasi. Jadi PWM itu sebenarnya adalah sinyal digital on off gitu yang kita mainkan duty cycle sama ininya, duty cycle sama frekuensinya. Oke, oke. Kalau VDD atau sinyal analognya itu kita pengen tinggi, apa efek sinyal analog yang kita dapatkan itu tinggi, maka frekuensinya juga harus tinggi. Waktu off-nya ini diperkecil terhadap waktu on-nya atau duty cycle namanya. Oke, oke. Ketika kita pengen efek apa sinyal analognya ini rendah, maka sinyal on-nya ini yang diperkecil daripada sinyal off-nya. Oke, oke, oke. Ya. Nah, perbandingan sinyal on sama sinyal waktu siklus ini namanya duty cycle. Oke. Biasanya dengan ada dalam frekuensi yang tinggi, ketika kita duty cycle, misalkan tegangan VDD atau VCC tadi 12 volt gitu ya. Kita kasih PWM dengan duty cycle 50%, biasanya akan terbaca kalau kita ukur pakai AVO itu adalah separuhnya 6 volt. Kalau frekuensinya tinggi ya, kalau frekuensinya misalkan pelan gitu ya nggak akan kebaca. Makanya itu PWM itu adalah teknik mendapatkan sinyal analog dari bentuk sinyal digital. Oke, teknik mendapatkan sinyal analog dengan bentuk sinyal digital. Nah, tulis itu sah di kepala sah. Oke. Oke, Pak. Nah, jadi ah sebentar. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya? Misalkan banyak sekali robot-robot yang sudah jadi atau sistem kontrol di bumi itu menggunakan motor DC sebagai aktuatornya. Contohnya ini nggak tahu bikinan Ichibot, Ultimate 5 Max. Ini sepertinya satu konsol robot jadi ya yang bisa digunakan untuk land follower atau apapun ini juga pakai motor DC. Ya, itu kan followernya. Ya, land follower. Nah, di motor DC juga bisa biasanya diberi. Jadi ini kan ada motor DC ya, bisa dikasih gearbox. Itu bisa kita sesuaikan kita butuh putaran berapa dan torsi yang kayak gimana. Jadi misalkan nih, wah motor DC-nya kok terlalu kenceng. Kita bisa bikin gearbox sendiri atau cari motor yang putarannya sesuai setelah dipasangkan gearbox. Sehingga ketika putarannya itu turun, maka torsinya akan naik. Jadi motor DC itu kan kalau nggak ada gearboxnya keputarnya kenceng tuh. Kalau dikasih Oke, gearbox, emang ada torsinya nah kurang. kalau dikasih gearbox kecepatannya kurang, torsinya naik. Oke. Kalau gearboxnya reduksi ya, tapi kalau ada juga gearbox yang mungkin justru malah mengurangi torsi dan menaikkan kecepatan. Seperti itu. Jadi kalau butuh torsinya lebih lebih gede, dikasih gearbox dengan perbandingan tertentu ada hitungannya ya. D1 kalikan N1 sama dengan D2 kalikan N2. Seperti itulah itu ada rumusnya. Mungkin lain kali bisa eh, kita bicarakan dengan secara terpisah. Ya, silakan ada pertanyaan, Po, biar seru. Kita diskusi sekarang. Ya, Sa, tanya. Belum Susah ada udah. sih kalau itu. Hah? Nah, ini Udah. pertanyaan saya sih simple aja. Wah, simpel nih ya. Mana Yang itu rumit.
kalau kan kita pernah tuh ngerjain motor DC di Tegal dan ngerubahnya jadi bisa dikontrol gitu, jadi mirip stepper gitu. Itu bisa nggak sih sebetulnya? Oh, di CNC fiber laser. Heeh. Bukan gini, kalau case di Tegal itu kan sebenarnya dengan sistem fiber laser kita itu cuman dibutuhkan gerakan naik, turun sama berhenti. Dia Oh, nggak butuh Oke, posisi, oke? Dia nggak butuh posisi. oke, Nah, mesinnya mesinnya bilang seperti itu mesinnya. Aku tuh butuh cuma naik, turun sama berhenti doang gitu. Tapi screenshot MPI itu hanya mendukung perintah gerakan menggunakan motor stepper atau motor servo. oke, Oke, oke. paham ya saya? Dia cuman bisa apa ngerti gerakan untuk motor stepper sama motor servo. Jadi sinyalnya itu sinyal untuk motor stepper atau servo. Ya step dirnya step dir motor stepper sama servo. Nah, yang kita lakukan di Tegal Oke. itu membuat konverter perintah dari motor stepper atau motor servo ini yang dari komputer itu kita ubah menjadi sinyal step dirnya untuk motor DC di Z-nya. Nah, itu kita Oke. bikin alatnya yang kemarin sukses besar itu. kom. Oke. Seperti itu. Jadi, Enggak gitu menurutku. nggak gitu gimana? Itu kan dari output motor itu kan dikasih komparator itu buat perbandingan voltase itu. Terus Nah, dimasukkan ke input sinyal untuk itu pin 12 15 itu. Ah, kamu mah. kamu gimana sih dikasih komparator itu tujuannya untuk apa? Itu kan secara teknis komparator, tapi kan perintah dari komputer itu validnya untuk motor motor stepper atau motor servo. Gimana kita bisa mengubah itu menjadi perintah ke motor DC? Caranya gimana? Pakai komparator itu caranya. Aku nggak bahas di sini, tapi itu cara teknisnya. Tapi penjelasan Oh, alasan oke, oke. itu adalah konverter dari motor DC, sorry, dari motor stepper ke motor DC. Mananya yang nggak kayak gitu? Oh, iya. Oh, iya, 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 betul. Betul, betul. Hmm? Betul, betul. Dit, 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 dit. Nah, apa lagi? Ayo, Sa, nanya lagi, Sa. Belum ada sih. Nah, aku mau nanya lagi. Itu kan zaman dulu kita suka pakai Gecko ya. Aku ingat banget tuh. Kita suka order Gecko kan. Ikut Aku kan drive. suka beli Gecko tuh keluar tuh. Iya. Ada yang minta dibeliin Gecko katanya. Pertanyaannya itu, kenapa banyak sekali yang pakai motor DC itu? Mesin-mesin yang jadul-jadul itu kenapa pada pakai motor DC gitu? Kenapa pakai motor DC ya? Mm-mm. Apa Mungkin kelebihannya dibandingkan stepper atau stepper lah? kalau kalau saat ini pemakaian motor DC ya jarang-jarang banget kalau mesin-mesin yang baru ya, mesin-mesin yang baru. Tapi kalau zaman dulu memang banyak yang DC. Nah, iya Nah, pertanyaan tuh kenapa mesin apa lama kan itu ini? pakai motor DC? Kenapa mesin yang lama? Mungkin kita kan belum lahir waktu itu, Bu. Jadi nggak Kita tahu. kan belum lahir. Ah, Bukan nggak tahu. Jadi menurutku ini ya, menurutku mungkin teknologi motor AC belum seperti sekarang ini. Sekarang kan motor AC macam-macam teknik teknologinya. Mungkin kemajuan teknologi atau misalkan kemudahan untuk untuk produksi atau untuk pengolahan datanya, jadi sekarang jadi lebih gampang motor AC gitu. oke. Motor DC simple, simple. Bener, zaman dulu banyak motor DC-nya, tapi kenapa ke sini kok banyak motor AC? Kemungkinan seperti itu. Kalau secara teknis sih, menurutku mau DC mau AC sebenarnya sinyalnya sama aja.
Sinyal dan ininya sama aja. Oke. Oke, oke. Ya, Gitu. itulah. Kalau Oke, sementara dari saya sudah. Kalau dari Isa, silakan kalau masih ada pertanyaan. apa sah? Apa lagi sah? Eh, kalau motor DC itu setahu aku nggak ada itu ya kayak brostel brostel kayak di motor AC itu ya. Motor DC? Ya Motor ada lah, DC itu brush. ada. Loh, kalau Oh, motor DC itu ada yang brush, ada yang brushless. Seperti yang tadi. ya. Hmm. Kalau yang brush ya ada brushnya, brostelnya ada. Oh, ada ya. Ada. Yang tadi yang ditanyain Dedi tadi kan yang tadi ya Po di awal ya Po ya. Ya, Yang di awal tadi. Nah, ini kan berasnya ini yang warna kuningan ini atau warna apa coklat ini. Ya, kayak gitu. Iya, ya, kelihatan. Kita bahas simpel-simpel aja. Nanti kita bikin tema lagi. Mungkin untuk hari ini eh seperti itu. Bung Det. iya. Oke, Mas Ari, ini pembahasannya cukup menarik dan sangat bermanfaat ini khususnya untuk saya yang memang nol banget di bidang elektronika dan pastinya juga sama buat teman-teman yang lain juga banyak yang nggak paham juga tentang elektronika dan pengetahuan ini mungkin akan sangat membantu teman-teman juga gitu. Oke, Oke. nah terima kasih atas Kita perdetal dengan apa? Dengan memperbanyak ininya aja kali ya, materi kali ya. Nanti kita bahas di segmen yang berbeda. Mungkin dengan persiapan yang lebih matang. baik, setuju sekali. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mas Ari atas waktunya dan juga Mas Isa yang sudah meluangkan waktunya juga. Terima kasih. Oke, Semoga oke. materi kali ini bisa bermanfaat Sama. bagi kita semua dan bagi teman-teman juga. Oke, Merdeka. bye. Bye-bye. Oke, bye-bye.